Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kami belum bisa menikmati ibadah secara tatap muka, kami masih ibadah secara online. Tapi biarlah itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan dan makna ibadah serta pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba hanya alat, hamba saluran di tangan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berjumpa kembali. Dan saya berdoa kiranya hari-hari ini Tuhan senantiasa memberikan kepada kita semua, saudara dan saya, kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan untuk kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kali ini adalah tentang murid yang dikasihi Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Saudara boleh buka Alkitab saudara, baik yang paper Bible ataupun handphone saudara. Kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes 13 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa di dalam Alkitab ada dicatat beberapa kali. Kurang lebih saya temukan ada 5 ayat yang berbicara tentang murid yang dikasihi Tuhan. Namun Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas nama murid yang dimaksud. Jadi Alkitab hanya menuliskan murid yang dikasihinya, murid yang dikasihi Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris yang versi Amplified Bible, dijelaskan bahwa murid yang dikasihi itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia saya artikan murid yang dihormati atau dihargai dan disukai oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris yang versi Amplified Bible dikatakan whom he esteemed and delighted in. Esteem artinya dihargai, dihormati, delighted artinya disukai. Saudara, suatu hal yang luar biasa ketika Alkitab mencatat ada seorang murid yang dihargai dan disukai oleh Yesus semasa hidupnya. Nah, menurut tafsir teologi yang dimaksud dengan murid yang dikasihi oleh Yesus ini adalah Yohanes. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bisa sampaikan melalui Injil Yohanes 13 ayat 23 ini. Nah, yang pertama, saya rindu kita melihat kembali Injil Yohanes 13:23 tadi. Garis bawahi kata-kata atau kalimat murid yang dikasihinya. Nah, saudara kalau kita perhatikan dan amati, istilah atau sebutan murid yang dikasihi Yesus ini hanya ada di dalam kitab Injil Yohanes. Ini hal yang sangat menarik. Karena dalam beberapa peristiwa penting yang melibatkan dirinya, Yohanes tidak menyebut dirinya secara langsung dalam kitab yang ditulisnya sendiri. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri. Dan ada beberapa peristiwa penting yang mencakup ataupun Yohanes terlibat di dalamnya. Tetapi dalam hal ini ketika Yohanes mencatat peristiwa tersebut, Yohanes tidak menggunakan ataupun mencantumkan namanya sendiri. Yohanes menggunakan kalimat pengganti yaitu murid yang dikasihi Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, di antaranya ada beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, saya rindu kita buka dari Injil Yohanes 19 ayat 26. Injil Yohanes 19 ayat 26. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara kasih dalam Tuhan. Perkataan Yesus ini terjadi ketika Yesus disalibkan, jadi posisi Yesus sedang disalibkan, dan tentunya saat itu belum meninggal. Dan apa maksud dari perkataan Yesus tersebut? Maksud dari perkataan Yesus tersebut dapat kita ketahui dari perkataan Yesus di ayat yang berikutnya. Ayat 27 dikatakan seperti ini,
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oh, ternyata ketika Yesus berkata, ibu inilah anakmu, dan berkata kepada murid yang dikasihinya, inilah ibumu, dan Alkitab mencatat sejak saat itu murid itu menerima dia. Dia di sini dalam arti adalah ibu daripada Tuhan Yesus ini, yaitu Maria, di dalam rumahnya. Oh, ternyata Yesus bermaksud menitipkan Maria ibunya. Untuk apa? Dijaga sepeninggal dirinya nanti. Setelah Yesus disalibkan nanti, Yesus berpikir sampai ke sana. Karena itu dia menitipkan Maria ibunya kepada siapa? Kepada murid yang dikasihinya. Saudara, suatu sungguh hal yang luar biasa ketika seorang murid yang mendapat kepercayaan luar biasa untuk menjaga ibu daripada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus pasti sangat menyayangi Maria ibunya. Dan tentunya Yesus tidak sembarangan menitipkan pribadi yang sangat disayanginya dan dikasihinya kepada sembarangan orang. Bahkan itu muridnya sendiri sekalipun. Akhirnya Yesus menetapkan pribadi yang tepat untuk menjaga ibunya, yaitu murid yang dikasihinya. Saudara, tentunya ini adalah suatu anugerah dan kebanggaan yang luar biasa. Tatkala kita bisa mendapatkan kepercayaan pribadi dari Tuhan Yesus. Oh iya, ketika Yesus mempercayakan ibunya Maria kepada murid yang dikasihinya, saya mendapatkan pelajaran seperti bahwa Yesus memberikan kepercayaan secara pribadi kepada murid yang dikasihinya untuk menjaga ibunya. Saya terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika Injil ini dicatat oleh Yohanes, pada bagian ini Yohanes tidak menyebutkan bahwa dirinya lah yang mendapatkan kepercayaan itu. Yohanes kembali menggunakan kalimat pengganti murid yang dikasihinya. Jadi Yohanes tidak mencatat namanya sendiri. Yohanes menggunakan kalimat pengganti yaitu murid yang dikasihinya. Ini peristiwa pertama yang kita bisa pelajari dan kita temukan dalam Alkitab. Peristiwa penting yang terjadi di mana Yohanes terlibat di dalamnya. Kenapa saya katakan peristiwa penting? Iya, karena Yesus memberikan kepercayaan pribadinya dalam hal ini. Untuk merawat orang tuanya sepeninggalnya nanti kepada murid yang dikasihinya. Saudara, ada peristiwa berikutnya yang juga menyatakan bagaimana Yohanes menggunakan kalimat pengganti murid yang dikasihinya dalam peristiwa yang melibatkan dirinya. Mari kita buka berikutnya di dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-7. Injil 21, Yohanes 21 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias setelah kebangkitannya. Setelah semalaman para murid menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Alkitab mencatat ketika hari menjelang siang, Yesus berdiri di tepi pantai dan bertanya kepada para murid-muridnya, apakah kalian mempunyai lauk pauk? Tapi murid-murid tidak mengenali siapa yang bertanya kepada mereka. Murid-murid hanya sekedar menjawab. Nah, saudara, kemudian tidak seberapa lama Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Dan akhirnya setelah semalam-malam mereka tidak menangkap ikan, ketika mereka mengikuti instruksi yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka mereka bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, namun para murid tidak bisa mengenali siapa yang berbicara kepada mereka, siapa yang memberikan instruksi kepada mereka. Tapi ada satu murid yang mengenali, yaitu dikatakan di sini di ayat yang ke-7, tadi kita sudah baca, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita temukan dalam hal ini bahwa Yohanes tidak menyebutkan namanya sendiri ketika ia mencatat peristiwa ini. Bahwa itu adalah dirinya yang mengenali Tuhan terlebih dahulu. Kembali Yohanes menggunakan kalimat pengganti murid yang dikasihinya. Saudara, dari dua peristiwa ini kita menemukan bahwa Yohanes tidak menyebutkan dirinya secara langsung. Ia menggunakan istilah kalimat pengganti murid yang dikasihinya.
Saudara, Yohanes dia tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Hal tersebut menunjukkan keteladanan dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Yohanes yang ditunjukkan melalui sikapnya dengan tidak menonjolkan dirinya. Saudara, siapa yang tidak bangga diberikan kepercayaan pribadi daripada Tuhan Yesus untuk merawat ibunya sepertinggalnya nanti? Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak bangga bisa mengenali Tuhan terlebih dahulu? Di saat sekian banyak murid-murid waktu itu tidak ada satupun yang bisa mengenali. Dan Yohanes terlebih dahulu yang berkata, itu Tuhan. Bahkan termasuk Simon Petrus belum bisa mengenali sebelum Yohanes mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah sikap dasar utama yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus ataupun orang percaya untuk menjadi pribadi yang dikasihi. Untuk menjadi pribadi yang dihargai dan disukai oleh Tuhan. Saudara, mari kita renungkan bagaimana dengan kita, bagaimana dengan saudara dan saya. Apakah kita sudah mati dengan segala keakuan kita? Apakah selama ini kita masih dikuasai oleh keakuan kita? Untuk menyatakan kehebatan kita atau keberhasilan kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita lebih menonjolkan diri kita, kemampuan kita, kepandaian kita, skill kita daripada Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, maukah kita mulai belajar? Kenapa saya katakan mulai belajar? Karena memang gak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Maukah kita mulai belajar mengesampingkan keakuan kita dan hal-hal lain yang berpotensi untuk menjadikan diri kita tinggi hati. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, ketika Yohanes dia begitu rendah hati, dia mendapatkan kehormatan di hadapan Tuhan. Dia diberikan kepercayaan pribadi oleh Yesus untuk menjaga ibunya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke Injil Yohanes 13 ayat 23 tadi. Seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya. Kita sudah bahas tentang kalimat murid yang dikasihinya. Kalimat berikutnya berkata bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di dalam terjemahan lain dikatakan salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus, dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata kerendahan hati Yohanes menjadikan dia pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia mampu untuk apa? Alkitab mencatat duduk bersandar pada dada Yesus. Dia mampu untuk duduk bersama-sama Yesus. Saat itu memang banyak murid yang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Banyak murid-murid yang duduk juga. Tetapi bukan duduk yang biasa. Dalam hal ini duduk dekat pada Yesus. Ia mendapatkan kehormatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yohanes dia mendapatkan kehormatan untuk duduk dekat pada Yesus. Dan kalau kita simpulkan hal ini adalah ternyata kerendahan hati akan membuat orang percaya dekat pada Tuhan. Saudaraku, Yohanes tidak hanya sekedar duduk dekat Yesus, namun Alkitab mencatat bahwa Yohanes bersandar pada dada Yesus. Oh, ini luar biasa, saudara. Kerendahan hati akan membuat seorang murid, orang percaya bukan hanya sekedar dekat, tetapi juga melekat pada Tuhan. Dekat aja belum cukup, saudara. Kita perlu melekat pada Tuhan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Dekat dengan Tuhan belum cukup, tapi kita harus melekat pada Tuhan. Kalimat yang mengatakan bersandar pada dada Yesus, ini kalau saya artikan, Yohanes bukan sedang bermanja-manja dengan Tuhan, sama sekali bukan. Tapi ini adalah gambaran dari kualitas kedekatan yang sudah sampai pada level tertinggi dalam sebuah hubungan. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan berkata, murid itu bersandar pada dada Yesus adalah gambaran dari kualitas kedekatan yang sudah sampai pada level tertinggi dalam sebuah hubungan. Ada keintiman yang sangat dalam antara Yohanes dengan Tuhan Yesus.
Saudara, kalau tadi duduk berbicara tentang kerendahan hati membuat orang percaya, membuat murid Tuhan bisa duduk dekat pada Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar kembali ternyata kerendahan hati membawa orang percaya sampai pada level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Apa dampaknya bagi murid, bagi orang percaya yang telah sampai pada level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan? Kalau saya katakan Yohanes telah sampai pada level itu. Yohanes telah sampai pada level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan. Bicara keintiman dengan Tuhan ada beberapa level, saudara. Tiap orang punya level yang berbeda-beda. Tapi saya mengajak, mari biarlah kita semua, saudara dan saya, kita bisa dan kita mampu mencapai level tertinggi dalam hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Apa dampaknya? Kita lihat di ayat ke-21, saudara. Masih di Yohanes 13, 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Nah saudara, kita mundur sejenak di ayat 21 dan 22. Jadi ada suatu pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus menyampaikan bahwa ada di antara para murid yang akan menyerahkan dirinya. Nah saudara, Alkitab mencatat di sini ayat ke-22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka menjadi bertanya-tanya. Mereka mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya dan mungkin sedikit curiga dalam pikirannya. Ini siapa ini di antara mereka ini yang jadi pengkhianat? Siapa di antara mereka ini yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Saudara, tetapi mereka pada dasarnya ingin tahu. Tetapi mereka enggak berani bertanya langsung pada Yesus. Perhatikan saudara, kita belajar satu hal. Ada banyak murid di sekitar Yesus. Mereka bisa duduk bersama dengan Yesus. Mereka memiliki kedekatan dengan Yesus. Tapi perhatikan, dekat saja belum cukup. Kita harus melekat erat kepada Tuhan. Ada banyak murid di sekitar Yesus. Namun mereka memiliki level kedekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Ini nggak bisa dipungkiri saudara. Hal ini tercermin dari ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Perhatikan saudara. Di antara sekian banyak murid yang bertanya-tanya, curiga, pengen tahu ya. Kalau zaman bahasa anak-anak sekarang pada kepo, pengen tahu. Siapa sih ini yang berkhianat? Tapi nggak ada satupun yang berani bertanya. Petrus ini termasuk pemberani. Dia terkenal dengan keberaniannya, tapi dia nggak berani tanya langsung sama Yesus. Dia cuman tanda kutip berani kasih isyarat kepada, kalau Alkitab mencatat murid yang dikasih, ini yang dimaksud adalah Yohanes. Coba tanya, siapa? Saudara, mungkin kita pernah mengalami dalam keseharian kita. Mungkin kita yang pernah kita kerja di kantor ya. Sesama karyawan, mungkin kita ingin berbicara sesuatu dengan bos kita, dengan pimpinan kita. Di antara sekian banyak orang, kita tahu ada orang-orang tertentu yang dekat sama pemimpin kita. Nah biasanya kalau kita mau ngomong sesuatu, kita bilang begini kan, udah kamu aja deh yang ngomong sama bos, kan kamu deket. Kalau kita kan gak enak. Demikian juga di dalam dunia mungkin pelayanan juga mungkin begitu. Mungkin kita mau mengutarakan sesuatu kepada pemimpin kita, gembala kita, tapi mungkin karena merasa kedekatan yang gak begitu dekat, jadi minta pengerja yang lain untuk ngomong kepada pemimpin kita. Salah nggak sih? Enggak sih. Nggak salah. Karena memang itu dampak secara psikologis seperti itu. Semua murid mereka dekat kepada Tuhan. Tapi perhatikan, mereka punya level kedekatan yang berbeda. Dan Yohanes dia sudah mencapai pada level tertinggi pada kedekatannya dengan Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus kasih isyarat kepada murid yang duduk dekat pada Tuhan, kepada murid yang sedang bersandar pada dada Yesus, apa yang terjadi saudara? Ayat 25. Firman Tuhan berkata,
murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Oh, ternyata murid yang dikasihi ini yang dekat sama Tuhan, ternyata memang benar. Dia mampu melakukannya. Dia berani bertanya kepada Yesus, siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu tadi. Saudara, apa reaksi Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid yang dikasihnya terang-terangan di hadapan para murid yang lain? Ayat 26, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Saudara, kembali kita melihat teladan kerendahan hati yang luar biasa dari Yohanes. Dia menggunakan kalimat pengganti murid yang duduk dekat Yesus. Dia tidak mencatatkan namanya sendiri. Tapi Yohanes menggunakan kalimat pengganti murid yang duduk dekat Yesus. Kembali Yohanes dia tidak menonjolkan dirinya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita belajar dari pribadi murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini tentang kerendahan hati. Kerendahan hati memampukan kita untuk bertanya kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak kita pahami dan sekaligus mendapatkan jawabannya. Nah saudara, bukankah ini yang kita perlukan hari-hari ini, jawaban-jawaban dari pergumulan-pergumulan dan doa-doa kita. Kalau cuma sekedar bertanya mungkin selama ini kita sudah lakukan, bahkan mungkin levelnya bukan cuma bertanya tapi udah komplain. Kenapa? Udah kita nggak sanggup lagi menghadapi kehidupan hari-hari ini. Tapi Yohanes ini pribadi yang sangat luar biasa. Dia nggak panjang lebar dengan Tuhan Yesus. Dia cuma berkata, Tuhan, siapa itu? Dan Yesus langsung menjawab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari Yohanes, murid yang dikasih oleh Tuhan ini? Yaitu kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah dasar utama yang harus, bukan sekedar wajib. Dasar utama yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Pribadi yang dikasih oleh Tuhan adalah pribadi yang dihargai, dihormati, dan disukai. Saudara, ada 5 hal yang kita bisa peroleh dari pesan Tuhan hari ini. Mari, miliki kerendahan hati. Sehingga kita termasuk dalam golongan murid, golongan orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka dia akan, yang pertama, dia akan memperoleh kepercayaan pribadi dari Tuhan. Seperti Yohanes. Itu anugerah yang luar biasa, dia peroleh kepercayaan pribadi dari Yesus untuk apa? Menjaga Maria ibunya sepeninggal Yesus disalibkan. Yang kedua, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati, maka dia akan mampu mengenal Tuhan dengan baik. Peristiwa Yesus menjumpai murid-muridnya. Yang bisa mengenal pertama kali, menyadari keberadaan Yesus adalah Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu. Dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Yang ketiga, orang yang dikasihi Tuhan akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan. Tapi gak cukup sampai di situ. Orang yang dikasihi Tuhan, karena dia memiliki kerendahan hati, maka dia akan mencapai level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan. Seperti Yohanes. Yohanes mencapai level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan. Di antara sekian banyak murid, mereka semua dekat dengan Tuhan. Tetapi level kedekatan mereka berbeda-beda. Dan ini sudah secara tidak langsung dinyatakan oleh Yohanes melalui tulisan-tulisannya. Murid yang dikasihi Yesus, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang duduk pada Tuhan. Sehingga hanya dia yang berani bertanya langsung kepada Tuhan Yesus tanpa tedeng aling-aling, dia berkata, siapa itu Tuhan? Orang yang akan menyerahkan dirinya. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Ini poin yang kelima. Orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan dan dia akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan.
Saudara, bukankah ini yang kita perlukan hari-hari ini? Banyak orang bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini? Tuhan, apa yang harus aku jalani hari-hari ke depan ini? Banyak orang berdoa dan masih banyak orang yang belum mendapatkan jawaban. Kuncinya satu, saudara, miliki kerendahan hati seperti Yohanes. Miliki kerendahan hati seperti Yohanes. Maka kita semua, saudara dan saya, kita akan menjadi pribadi-pribadi, kita akan menjadi orang-orang percaya, kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang mau mengalami kedekatan dengan Tuhan lebih lagi, mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara, mari saya undang kita semua untuk siapkan hati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Ingat 5 hal ini ya. Miliki kerendahan hati sebagai dasar utama kita untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi artinya dihargai dan disukai oleh Tuhan. 5 hal yang akan kita peroleh. Kita akan memperoleh kepercayaan pribadi dari Tuhan. Oh, luar biasa. Saya percaya kita semua saudara dan saya juga rindu dan ingin mendapatkan kepercayaan pribadi daripada Tuhan. Yang kedua, kita mampu mengenal Tuhan dengan baik. Apalagi di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Banyak berita-berita yang beredar yang tidak jelas kebenarannya. Yang ketiga, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan dalam situasi seperti ini. Yang keempat, mencapai level tertinggi dalam keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan yang kelima. Apa saudara? Mendapat jawaban daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pesan-Mu pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba boleh taat menyampaikan pesan dan isi hati-Mu sendiri buat setiap yang mendengarkan ibadah hari ini. Dan bukan sekedar buah pemikiran hamba-Mu sendiri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan tanpa terkecuali kami mendengarkan pesan-Mu ini, kami senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Seperti Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tapi senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan sepenuhnya. Sehingga kami boleh kepercayaan pribadi dari Tuhan. Kami mampu mengenal Tuhan dengan baik. Kami memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kami bisa mencapai level tertinggi dalam keintiman kami dengan Tuhan. Dan kami mendapatkan jawaban-jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus secara khusus, Tuhan juga berikan ketahanan atas setiap mereka. Baik daya tahan jasmani, daya tahan rohani, juga daya tahan finansial keuangan. Sehingga setiap mereka, kami semua, kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, badai ini akan berlalu. Pemulihan akan segera terjadi. Karena Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang berdaulat atas semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur, kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami diberkati. Mari sama-sama kita katakan, amin.